Amin. Tadi Pak Dewa lagi ngobrol dengan Bu Yuanita. Siapa itu? Pacarnya ya Pak Dewa? Pacarnya sudah 35 tahun yang lalu, Ustaz. Tadi sama saya dengar kok bahasanya resmi banget. Silakan Ibu Yuanita Rohali untuk kan di depan jamaah menghormati ruang kajian. Bagi jamaah yang belum tahu, Yuanita itu istri saya 27 tahun sudah. Masya Allah, barakallah fiik. Barakallah. Tafadhol Ustaz. Ya. Kita sudah mendengar nasihat dari antum. Amin insyaallah. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Seluruh keluarga besar Islam Madinah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Seluruh peserta dan seluruh para thalibul ilmi, marhaban wa ahlan wa sahlan wa marhaban bi hudurikum. Selamat datang pada taman surga yang kita diperintahkan untuk duduk sejenak supaya kita mendapatkan petunjuk dan mendapatkan obat dari berbagai macam getirnya penyakit di dalam hati dan jiwa kita. Semoga antum semuanya diberikan oleh Allah kesehatan, semoga antum semuanya diberikan oleh Allah panjang umur, dan semoga kita semuanya dibolak-balikkan hati kita pada jalan kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dari para nabi dan para rasul. Semoga kita istiqamah untuk mengikuti sunnah-sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sunnah yang menjadikan kita semakin bersaudara dengan orang yang beriman, sunnah yang bukan menjadikan kita memusuhi orang yang beriman, tetapi sunnah untuk bersinergi untuk membangun agama Allah, bukan untuk membangun kelompok, bukan untuk membangun golongan. Dan kita berharap semoga pada setiap jalan kebaikan kita dipertemukan. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, atas semua kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Tentunya kita memahami betul semua ketaatan yang kita peroleh, semua ilmu yang kita dapatkan pada kehidupan kita dan setiap lembaran episode kehidupan kita. Semua kebaikan, ketaatan, dan ilmu yang kita peroleh itu semata-mata karena Allah yang memberikan pertolongan pada kehidupan kita. Inilah yang menjadikan kita senantiasa menata hati kita untuk selalu bersyukur kepada Allah dalam setiap perkara dan selalu bersyukur kepada Allah dalam setiap urusan kita. Karena dengan kita bersyukur atas pencapaian ketaatan yang kita lakukan, ketika kita senantiasa bersyukur atas setiap ibadah yang kita lakukan, maka inilah yang akan menjadikan kita semakin diridhai oleh Allah supaya tidak timbul penyakit sombong dalam kehidupan hati kita dan jiwa kita. Banyak orang yang beribadah tetapi tumbuh rasa sombongnya. Berapa banyak orang yang melakukan ketaatan dan mendapatkan ilmu, tetapi justru dia merasa tinggi dan jumawa dengan apa yang dia peroleh. Padahal pada saat itu betul-betul dia tidak merasa bahwasanya semua ketaatan dan semua ilmu yang dia dapatkan itu merupakan bagian dari pertolongan Allah kepadanya. Kepada Allah kita bersyukur, kepada Allah kita menata harapan kita. Semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat dan semoga kita tidak pernah ditinggalkan oleh Allah walaupun sekejap mata. Amin insya Allah. Sebelum kita melanjutkan kajian kita, sebelum kita meneruskan pembahasan kitab kita, yaitu adalah kitab At-Tadhkirah, tentunya saya mengajak semua jamaah yang hadir pada kesempatan hari ini, baik yang ada pada Instagram ataupun yang ada pada ruang Zoom, kesempatan majelis ilmu kita pada sore hari ini, kita tentunya memahami, tentunya kita mengetahui betul bahwasanya satu pekan ini kita mengalami beberapa hal yang cukup mengagetkan kita. Belum kering kekagetan kita dan belum terurai ketika kita mendapatkan musibah pesawat Sriwijaya yang jatuh membawa puluhan penumpang. Kita kemudian mendapati kabar salah satu di antara guru yang banyak berkhidmah kepada Al-Quran meninggal dunia, yaitu adalah Syekh Ali Jabir. Dan kita juga kemudian belum hilang kesedihan kita ditinggalkan Syekh Ali Jabir. Kita juga kemudian mendapati Gunung Semeru sekarang bergejolak. Mari sejenak kita berdoa untuk para korban pada pesawat Sriwijaya Air
Dan kita juga berdoa untuk Syekh Ali Jaber dan kita berdoa untuk kebaikan bangsa ini. Semoga Allah senantiasa memberikan perlindungan kepada bangsa ini dari segala macam mara bahaya. Dan semoga setiap musibah yang kita dapatkan, setiap ujian yang kita dapatkan pada bangsa ini, semakin mampu menjadikan kita introspeksi atas apa yang menjadi kekurangan kita. Dan semoga senantiasa transmisi keimanan kita menangkap setiap sinyal yang Allah berikan dalam setiap kejadian dan setiap irisan ujian yang Allah berikan kepada bangsa ini. Kita akan berdoa sebentar insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afanhu wa'akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahum waqsilhum bil ma'i wassalji wal barad wa nakfihim minal khadaya kama yunaqqa thawbul abyad aftilhum khairan min darihim wa azwajan khairan min azwajihim wa ahlan khairan min ahlihim wa adkhilhumul jannah wa'idhum min adabin finnar wa adkhilhumul jannah wa'idhum min adabin finnar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Allahumma inna na'udzubika min wa'sa'i. Allahumma inna na'udzubika minal judami wal barrosi wal jununi wa sayyi'il asqam. Allahumma inna hadzal marjundum min junudik tusibu bihi man tasha. Fasrifu anna wa an buyutina wa azwajina wa ahalina wa li jami'ina wa li jami'il muslimin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin insyaallah. Sekarang kita akan melanjutkan kajian kita. Sebelum kita membahas tentang kajian kita, sebelum kita membahas kajian kita yaitu adalah kajian At-Tadhkirah. Tentunya saya ingin menyampaikan muqaddimah. Rasulullah SAW menyampaikan di dalam salah satu riwayat yang sahih. Rasulullah mengatakan tadkhulu aqwamun afidatuhum afidatu mislat tayr. Rasulullah SAW menyampaikan pada salah satu riwayat yang sahih bahwasanya Nabi bersabda, sesungguhnya ada kaum-kaum yang mereka itu akan menjadi penduduk surga ketika hati mereka sebagaimana hati burung. Jadi kalau kita melihat pada konteks hadis ini, kita akan menjumpai bahwasanya penduduk surga itu hati mereka memiliki karakteristik. Penduduk surga itu memiliki spesifik di dalam hati mereka. Apa karakteristik yang ada di dalam hati mereka sampai mereka dimasukkan oleh Allah ke dalam surga? Maka Rasulullah mengatakan misla afidatit tayr. Sesungguhnya hati penduduk surga itu hati mereka sebagaimana hati selayak burung. Inilah yang menjadikan kita patut merenung ketika mendengarkan hadis ini. Kenapa kita merenung? Karena kita memiliki sebuah tujuan yang sama. Kita ingin sekali menjadi penduduk surga. Dan Nabi mengatakan bahwasanya kalau kita ingin menjadi penduduk surga, berarti hati kita harus diserupakan sebagaimana hatinya burung. Pertanyaan kita, apa keistimewaan hatinya burung? Sampai Nabi memisalkan dan sampai Nabi menyerupakan bahwasanya penduduk surga itu hatinya mereka sebagaimana hatinya burung. Maka para ulama memberikan penjelasan atas hadis yang disampaikan dalam riwayat Bukhari ini ketika mereka mengatakan sesungguhnya Rasulullah menyerupakan hatinya penduduk surga dengan hatinya burung karena 3 kemiripan. Kemiripan yang pertama bahwasanya hati burung itu adalah hati yang lembut. Makanya ketika seseorang itu ingin menjadi salah satu penduduk surga, maka hatinya harus lembut. Hati mereka adalah hati yang lembut, mereka tidak suka kasar, mereka tidak suka ketus, mereka tidak gampang melaknat, mereka tidak gampang menghujat. Mereka senantiasa mampu untuk memaafkan orang yang berbuat salah. Inilah salah satu di antara kelembutan hati. Sebagaimana itulah yang dikatakan oleh Rasulullah. Hati penduduk surga itu hatinya adalah hati sebagaimana burung. Makanya wajar kalau kemudian Rasulullah mengatakan dalam riwayat yang lainnya bahwasanya penduduk surga yang diharamkan dari neraka itu memiliki sifat hayyin, layyin, qarib, sahlin, yang mana 4 perkara, hayyin, layyin, qarib, dan sahlin ini sebenarnya adalah hati yang lembut pula, hati yang familiar, hati yang mudah untuk memaafkan, hati yang mudah untuk empati. Inilah yang disebut dengan hati penduduk surga yang pertama. Kemudian yang kedua, hati penduduk surga itu diserupakan oleh Rasulullah sebagaimana hati burung di dalam tawakal.
Artinya bahwasanya tawakalnya burung itu luar biasa. Dia pergi pagi, kemudian dalam kondisi kosong, kemudian pulang di waktu sore dalam kondisi penuh perutnya. Dan dia tidak pernah gusar, dia tidak pernah merasa khawatir terhadap rezeki yang akan didapatkan besok. Dia fokus dengan apa yang dia dapatkan pada hari itu, ketika di waktu pagi dia tidak pernah merasa cemas berlebihan. Perginya dalam kondisi kosong, tetapi sorenya pulang dalam kondisi penuh lambungnya dan bisa beristirahat. Makanya Rasulullah menyerupakan penduduk surga itu hatinya sebagaimana hati burung. Boleh terjadi krisis, tetapi hati kita tidak boleh cemas bahwasanya Allah telah menentukan rezeki kita. Selama kita berusaha untuk melakukan ikhtiar, pasti Allah tidak akan pernah meninggalkan makhluknya, kecuali Allah ketika menciptakan pasti Allah pula yang mencukupi. Maka inilah yang disebut dengan hati burung. Kalau dia memiliki rasa tawakal dan apapun kondisi yang sedang terjadi, tidak pernah merasa gusar. Karena dia tahu bahwasanya Allah telah menjamin kehidupan dunianya dan tidak merasa dia khawatir. Dia akan berikhtiar serambi dia meyakini bahwasanya rezeki itu akan datang. Yang ketiga, Rasulullah SAW itu menyerupakan penduduk surga sebagaimana hati burung. Yaitu yang ketiga, karena sesungguhnya burung itu memiliki hati yang takut kepada Allah. Burung itu kan memiliki rasa takut. Makanya burung dimanapun dia berkerumun, ketika makan apa yang ada di bumi, kita gerakkan tangan, maka dia langsung terbang. Itulah kondisi burung yang takut. Makanya hatinya penduduk surga itu hatinya takut kepada Allah. Bahwasanya dia selalu takut kepada Allah dan mendekat kepada Allah dengan ketakutan yang dia miliki. Tentunya kita harus paham, takut itu ada dua. Ada takut yang datang dari nafsu, ada takut yang datang dari hawa nafsu saja. Takut yang menjadikan seseorang tidak merubah kebaikan apapun pada hidupnya. Dia takut sama Allah, tapi takutnya itu karena hawa nafsu. Dia takut, tetapi tidak bisa mendorong dia untuk melakukan ketaatan dan meninggalkan keburukan. Hanya takut. Ada takut yang kedua, takut yang muncul dari keimanan. Takut yang muncul dari keimanan itu takut yang justru semakin takut kepada Allah, semakin dia mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan penduduk surga itu hatinya mereka penuh dengan ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang menjadikan kita mengetahui betul. Berarti kita harus betul-betul paham. Berarti kita ini ketika kita ingin mendapatkan surga pada perjalanan akhir kita, menapak pada kehidupan dunia dan kehidupan matinya kita, kalau kita ingin menjadi penduduk surga, perhatikan tiga. Lembutkanlah hatimu, bersandarlah kepada Allah dalam urusan duniamu, dan yang ketiga, pastikan bahwasanya kamu memiliki rasa takut yang besar kepada Allah. Nah, ini yang kita harus paham. Karena kita mengetahui dari hadis riwayat Bukhari ini bahwasanya hatinya penduduk surga itu adalah hati yang takut, inilah salah satu di antara korelasi kita kenapa kita mempelajari kitab At-Tadhkirah li ahwalil mauta wa umuril akhirah. Karena kitab ini akan merajik setiap ilmu yang datang dari Allah dan setiap ilmu yang datang dari Nabi, supaya kita memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena membicarakan kematian itu merupakan sesuatu yang mampu menghidupkan hati. Dan kita ingin sekali hati kita hidup. Dan yang menghidupkan hati kita adalah ketika kita membicarakan tentang kehidupan di bawah tanah. Yang akan menjadikan hati kita hidup adalah membicarakan tentang apa yang akan menimpa kita ketika kita di padang mahsyar. Dan inilah yang menjadikan kita mempelajari kitab At-Tadhkirah. Kitab ini akan mengajak kita dan kitab ini akan mengarahkan kita supaya kita memiliki rasa ketakutan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita membicarakan tentang sesuatu yang pasti, yaitu adalah kematian. Sering sekali saya mengatakan, bisa jadi kita tidak berjodoh dengan fulan. Bisa jadi kita tidak berjodoh dengan fulana. Bisa jadi kita tidak berjodoh dengan rumah yang kita inginkan. Dan bisa jadi kita tidak berjodoh dengan jabatan yang kita harapkan. Tapi yang pasti, kita akan berjodoh dengan kematian. Dan inilah yang menjadikan kita memahami kematian itu hanyalah angka urut dari nomor yang telah ditetapkan oleh Allah kepada masing-masing dari kita. Dan sesungguhnya giliran kita sesuai dengan angka urut yang Allah tetapkan dalam kehidupan kita. Hari ini kita mendengar fulan meninggal, dan akan datang satu hari
kita pun akan menjadi pusat berita ketika kita disampaikan dalam kondisi setelah wafat dan telah meninggal dunia. Makanya ada perkataan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang sangat bagus. Umar bin Khattab mengatakan ketika ada salah satu sahabat beliau yang meninggal dunia, maka Umar bin Khattab berkata, "Sami'tu fulanan mata. Sami'tu fulanan mata. Wa sayati yaumun mata Umar." Umar bin Khattab ketika pernah mendengar sahabatnya meninggal dunia, beliau menyampaikan sebuah kalimat emas yang datang dari hatinya. Beliau berkata, "Hari ini aku telah mendengar fulan meninggal. Hari ini aku mendengar fulan meninggal. Hari ini aku sering sekali mendengar fulan meninggal. Dan akan datang satu hari. Disiarkan berita, Umar pun meninggal dunia." Dan itu adalah sebuah renungan untuk kita. Bahwasanya hari ini kita telah lalu lalang mendapatkan berita fulan meninggal, fulan masuk rumah sakit, fulan masuk ICU, fulan sakit ini, fulan meninggal. Dan itu sering sekali hadir pada feed kita, hadir pada grup WA kita, hadir pada tangan kita ketika membuka sosial media kita. Dan itu adalah peringatan dari Allah. Sesungguhnya kematian itu adalah angka deret. Yang pastinya kita tinggal menunggu urutan yang Allah tetapkan untuk kita, supaya kita berpindah kepada kehidupan berikutnya, yaitu kehidupan barzakh. Semoga Allah memberikan kepada kita kebaikan dalam kehidupan barzakh dan kehidupan akhirat kita. Kita kemudian akan membahas pada kesempatan hari ini halaman 285. Yaitu adalah cara berlindung dari adab dan fitnah kubur. Bagi yang memiliki kitab, silakan buka kitabnya halaman 285. Kitab ini, pembahasan ini membahas tentang bagaimana adab kubur itu merupakan sebuah perkara yang kita harus betul-betul berlindung darinya. Bab ini juga mengarahkan kepada kita sebuah penebalan, sebuah poin, penebalan sebuah tema. Bahwasanya yang penting bagi kita bukan hanya berlindung dari adab neraka, tetapi memastikan bahwasanya kita mampu selamat dari adab kubur itu penting. Makanya banyak sekali doa perlindungan dari adab neraka selalu bergandengan dengan adab kubur. Karena pada dasarnya itu dua perkara yang berat, yang sejatinya seorang mukmin itu harusnya selamat dari dua perkara itu. Sebelum kita membahas tentang bagaimana doa yang kita harus lakukan ketika sebelum salam, yang berkaitan tentang harapan kita supaya kita berlindung dari adab kubur sebelum kita salam pada sholat kita bahas dulu dalilnya. Sebagaimana dalilnya dari Nasa'i, dalil ini juga pula disampaikan di dalam riwayat Muslim. Kalau di dalam beberapa hadisnya itu ada juga dalam riwayat Muslim. Yaitu adalah ketika Ibunda Aisyah pernah didatangi dua wanita. Jadi Bunda Aisyah itu pernah didatangi dua wanita. Lalu dua wanita ini adalah dua wanita Yahudi. Lalu mengabarkan kepada Bunda Aisyah bahwasanya manusia itu nanti juga akan merasakan adab kubur di dalam kematiannya. Karena Ibunda Aisyah itu mengetahui bahwasanya yang mengucapkan itu adalah seorang wanita Yahudi, maka Ibunda Aisyah itu karihat, ya, antasma lahuma. Maka Ibunda Aisyah nggak suka mendengar dua wanita Yahudi itu bicara tentang masalah adab kubur. Maka pada saat ketika dua wanita itu merasa bahwasanya Ibunda Aisyah itu tidak terlalu ridho dengan ucapan mereka, mereka pamit. Ketika mereka pamit, berpapasan dengan Nabi. Ketika berpapasan dengan Nabi, maka Rasulullah bertanya sama Ibunda Aisyah, apa yang dikatakan sama dua wanita Yahudi barusan? Ya Rasulullah, mereka berkata bahwasanya manusia itu akan diadab di dalam kuburnya. Lalu kemudian Nabi mengabarkan kepada Ibunda Aisyah bahwasanya betul yang dikatakan oleh dua wanita Yahudi bahwasanya manusia nanti akan mendapatkan adab kubur karena amal-amal tertentu. Nah, sebelum kita membahas dengan pembahasan yang disampaikan oleh Imam Qurtubi, nah, saya ingin menyampaikan sebuah pelajaran yang perlu kita ketahui di sini, ya. Walaupun agak sedikit jauh dari tema, tapi penting untuk kita ketahui. Hadis ini menjadi sebuah pelajaran penting yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan pribadi yang sama sekali beliau itu tidak fanatik buta kepada
bahwasanya Rasulullah itu mengajarkan kepada kita untuk tidak fanatik buta kepada kelompok dan kepada golongan. Hadis ini merupakan teguran kepada siapapun yang hari ini begitu fanatik kepada kelompoknya, begitu fanatik kepada golongannya, sadar atau tidak sadar, mau mengakui atau tidak mau mengakui. Karena banyak orang yang fanatik buta sama kelompoknya, suka nyebut orang lain itu bergolongan, berkelompok, tapi sebenarnya mereka yang paling berkelompok daripada yang mereka tuduhkan kepada orang lain. Jadi banyak orang yang fanatik itu kadang-kadang tidak sadar kalau mereka itu fanatik. Makanya hadis ini sebelum kita bahas dan kita kaitkan dengan bagaimana kematian, hadis ini ngasih tahu. Nabi itu menyuruh kita, Nabi itu memberi contoh kepada kita supaya tidak fanatik. Mana tidak fanatiknya Rasulullah? Yaitu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan apa yang disampaikan dua wanita Yahudi itu ternyata benar sesuai dengan petunjuk kitabullah, maka Nabi menerima penjabaran yang disampaikan dua wanita Yahudi dan Nabi tidak menolaknya dari apa yang disampaikan dua wanita Yahudi ketika menerangkan tentang azab kubur. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya ada di antara teman-teman kita yang Masya Allah ya, teman-teman kita ini yang apabila mereka mendapatkan kebenaran yang bukan datang dari kelompoknya, maka mereka tolak. Kalau yang ngomong itu bukan ustadznya, maka mereka akan tolak. Kalau yang ngomong itu bukan gurunya, yang mereka selalu dengarkan selama ini, mereka akan tolak. Walaupun itu benar. Ya. Makanya Masya Allah inilah yang menjadikan akhirnya kita paham. Kalau kita mendapati kebenaran, siapapun yang menyampaikan kebenaran selama sesuai dengan kitabullah dan sunnah, selama dengan konsep kebenaran dan tidak bertabrakan dengan apa yang ditetapkan oleh kitabullah dan sunnah, maka sesungguhnya diterimalah. Karena sunnah itu tidak mengajarkan kita kepada fanatik buta, tetapi Islam itu mengajarkan kita untuk menghargai. Islam itu dan sunnah mengajarkan kita supaya kita mengikuti kebenaran. Ya, Nabi pun membenarkan keterangan orang Yahudi. Dan itu pelajaran untuk kita. Sekali lagi ya, kepada orang-orang yang fanatik buta. Tapi saya sih insya Allah berprasangka keluarga Islam Madinah bukan orang-orang yang semacam itu. Tapi ini menjadi perenungan untuk kita. Setelah kita membahas tentang masalah itu, yaitu adalah masalah tentang fanatik buta, mari kemudian kita membahas tentang bagaimana doa yang dilazimi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau itu melaksanakan salam di dalam salatnya beliau. Karena ternyata kalau kita perhatikan di dalam riwayat-riwayat yang sunnah, kita akan menjumpai bahwasanya Nabi setiap sholat, setelah beliau membaca tahiyat, maka selalu beliau itu meminta kepada Allah sebuah doa dari 4 perkara sebelum beliau mengucapkan salam. Dan ini tentunya harus kita bahas. Dan ini harus kita harus jabarkan supaya kita memahami. Maka sesungguhnya ternyata kalau kita poin yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah ternyata sholat itu doa. Tetapi di dalam sholat itu ada 2 waktu golden time dan prime time-nya kita untuk berdoa kepada Allah di dalam sholat. Ya. Jadi sholat itu artinya adalah doa. Betul, sholat itu artinya doa. Dan ternyata ada 2 waktu di dalam sholat yang kita lakukan. Baik sholat itu wajib ataupun sholat yang sunnah, ada prime time-nya kita untuk berdoa kepada Allah dan ada golden time-nya kita itu berdoa kepada Allah. Yang pertama ketika sujud. Ketika sujud. Itu merupakan prime time-nya kita berdoa kepada Allah. Dan ingat ya, berdoa ketika sujud itu merupakan waktu yang mustajab. Bukan saja sujud yang terakhir, tapi semua sujud. Makanya Nabi mengatakan faminun ayustajaba lakum fa'aksiru fihi du'a. Perbanyaklah kamu kalau sujud itu berdoa, karena sesungguhnya orang yang berdoa di waktu sujud hampir-hampir tidak pernah ditolak setiap apa yang dipanjatkan oleh mereka. Ini prime time-nya kita berdoa. Yang kedua, prime time-nya kita berdoa di dalam sholat itu apa? Sebelum salam. Ketika kita sudah tahiyat akhir, membaca innaka hamidum majid. Sesungguhnya engkau adalah zat yang terpuji yang maha agung. Maka jangan buru-buru salam. Tapi kita disunahkan untuk berdoa meminta kepada Allah. Dan Nabi mencontohkan. Sebelum Nabi meminta macam-macam, Nabi meminta perlindungan dari 4 perkara ini. Karena disitulah kita paham ya. Iman itu bukan hanya mampu melakukan ketaatan. Tapi iman itu
mampu menjadikan kita terlindungi dari berbagai macam kerusakan. Itu iman. Jadi iman itu dua. Iman itu menjadikan kita mampu melakukan ketaatan yang diridhai oleh Allah, dan termasuk pula iman itu apa? Menjadikan kita terlindungi dari perkara-perkara yang merusak. Dan perkara yang merusak itu diceritakan oleh Rasulullah SAW itu dicontohkan oleh Rasulullah itu 4 perkara. Doa yang selalu dilazimi oleh Rasulullah setiap salatnya setelah beliau itu membaca tahiyat, maka kemudian beliau melazimi meminta perlindungan dari 4 perkara ini sebelum beliau berdoa dan akhirnya salam. Dan ini poin yang pertama, menunjukkan kepada kita bahwasanya sholat itu adalah doa. Betul. Dan prime time-nya kita berdoa di dalam sholat itu ada 2. Di waktu sujud dan di waktu sebelum salam. Mungkin ada yang bertanya, kenapa sebelum salam, Ustaz? Nah, pertanyaannya, kenapa sebelum salam? Karena sesungguhnya jawabannya, karena ketika kita sebelum salam berdoa, karena pada saat itu hubungan kita dengan Allah itu masih kuat. Beda dengan berdoa setelah salam. Berdoa setelah salam boleh atau tidak boleh? Boleh, silahkan. Habis zikir kamu berdoa. Tapi kalau saya secara pribadi ditanya, mana yang lebih kuat ketika kita berdoa? Yaitu setelah sholat, sebelum salam, atau setelah kita salam, Ustaz? Maka jawabannya saya condong kepada pendapat. Arti berdoa setelah sholat itu artinya setelah kamu tahiyat, sebelum kamu salam. Karena pada saat itu hubungan kita dengan Allah itu masih terikat di dalam sholat. Bukankah sholat itu ikatan kita dengan Allah? Bukankah sholat itu dialog kita dengan Allah? Makanya ketika membaca Al-Fatihah, setiap ayatnya yang kita baca dijawab sama Allah. Dan hubungan kita dengan Allah itu masih kuat ketika kita sebelum salam. Beda dengan ketika kita sudah salam. Kalau sudah salam, maka hubungan kita dengan Allah tidak sekuat sebagaimana ketika kita sebelum salam. Nah, inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua yang kita pahami, ketika kita membedah tentang doa tahiyat itu, kemudian kita berdoa perlindungan dari 4 perkara yang dicontohkan Nabi, memberikan kepada kita sebuah dalil, memberikan kepada kita sebuah ilmu dan pencerahan. Berarti kalau adabnya berdoa itu apa? Memuji Allah, berselawat dulu kepada Rasulullah, baru berdoa. Dan begitulah yang dicontohkan Nabi. Nabi ketika beliau berdoa, meminta perlindungan dari 4 perkara sebelum beliau salam, beliau tahiyat dulu memuji Allah. Beliau selawat dulu kepada beliau dan kepada Nabi Ibrahim, baru kemudian meminta kepada Allah. Berarti tata cara kita di dalam sunnah ketika kita berdoa, tata caranya kita di dalam kita berdoa itu adalah kalau meminta kepada Allah itu, pastikan kamu memuji Allah. Dan pastikan kamu berselawat supaya apa yang menjadi proposal doamu terdengar nyaring di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga. Nah, sekarang kemudian kita bedah. Rasulullah itu meminta perlindungan dari apa aja sebelum beliau salam. Sampai ini dilazimi terus oleh Rasulullah SAW. Ya. Kenapa ini kemudian dilazimi oleh Nabi? Sampai Nabi hampir-hampir tidak pernah meninggalkan meminta perlindungan dari 4 perkara ini sebelum beliau salam dalam setiap salatnya beliau. Dan ini menjadi tuntunan kita di dalam salat. Kalau kita salat itu innaka hamidum majid, jangan langsung salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Tapi sejenak kita berhenti, sejenak kemudian kita berdoa, meminta 4 perkara ini. Setelah 4 perkara ini kita meminta perlindungan, baru kita berdoa yang lainnya. Baru setelah itu kita kemudian salam. Maka kemudian yang kita pahami, yang ketiga, yaitu adalah pertanyaan kita, kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau itu berdoa dengan doa meminta perlindungan dari 4 perkara ini. Padahal kemudian beliau adalah orang yang sebenarnya sudah maksum, sudah terjaga. Nabi itu terjaga dari fitnahnya Dajjal, pasti. Nabi itu terjaga dari fitnahnya orang yang hidup dan mati, fitnahnya hidup dan mati, pasti. Nabi juga pasti terjaga dari azab kubur. Tapi kenapa kok Nabi itu masih melazimi doa ini? Setiap beliau sholat, sebelum beliau salam, selalu meminta Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min syarri fitnatil mahya wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Bukankah Nabi itu sudah digaransi dari 4 perkara ini? Tapi kenapa kok Nabi itu masih meminta perlindungan dari 4 perkara ini? Yang notabene Nabi sudah digaransi dan diberikan perlindungan dari 4 perkara ini. Dijawab oleh Al-Qadhi
oleh Qadhi Iyad ya, rahimahullahu taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ini supaya Rasulullah itu melazimi doa ini. Yang pertama, supaya Rasulullah itu memelihara rasa takutnya beliau kepada Allah setiap beliau berdoa meminta perlindungan dari 4 perkara ini. Beliau ingin rasa takutnya itu selalu ada kepada Allah sampai beliau melazimi doa ini walaupun beliau sudah diganasi dari 4 keburukan ini. Yang kedua, supaya kemudian mencontohkan supaya kemudian Rasulullah itu selalu merasa butuh dengan Allah. Karena hamba yang beriman itu adalah hamba yang jauh lebih butuh kepada Allah daripada butuhnya kepada makhluk. Dan Nabi melazimi untuk berdoa dari 4 perkara ini walaupun Nabi sudah terjamin supaya Nabi itu betul-betul selalu merasa butuh dengan Allah. Itu kata Qadhi bin Iyad. Dan yang ketiga supaya menjadi contoh bagi umatnya yang senantiasa setia mengikuti sunnahnya Rasulullah. Nah, inilah yang menjadikan kita akhirnya paham. Inilah jawaban kalau ada yang bertanya, kenapa Nabi meminta perlindungan dari 4 perkara ini? Padahal Nabi adalah orang yang sudah terjamin. 1, Rasulullah ingin menumbuhkan rasa takutnya beliau kepada 4 perkara ini. Supaya tidak ada zona nyaman dalam keimanan. Supaya tidak ada zona nyaman pada keimanan. Kalau kita selalu merasa takut kepada Allah. Yang kedua, supaya setiap manusia itu memiliki supaya Rasulullah itu selalu merasa butuh dengan Allah ketika selalu berdoa. Ingat ya, doa itu keridhaan. Kenapa Allah ridho kepada yang berdoa dan Allah itu murka kepada orang yang tidak berdoa? Karena orang yang berdoa itu berarti dia butuh Allah, makanya dia minta sama Allah. Orang yang tidak berdoa itu seakan-akan dia tidak merasa butuh dengan Allah, makanya Allah murka. Bukan hanya kepada pelaku zina, bukan hanya kepada pelaku peminum khamr, tapi Allah juga murka kepada mereka yang tidak pernah berdoa dan meminta kepadanya. Innallaha yaghdab liman lam yas'alillah. Allah enggak senang sama orang yang tidak pernah minta kepada Allah. Dan yang ketiga, kenapa Rasulullah itu berlindung dari 4 perkara ini? Karena untuk memberikan contoh kepada setiap umatnya bahwasanya ini merupakan perkara yang penting, jangan sampai engkau salam di dalam sholatmu sampai engkau meminta perlindungan dari 4 perkara ini. Nah, setelah kita kemudian mengetahui itu, kita mulai bahas dan kita mulai bedah. Nah, maka kemudian 4 perkara ini pasti perkara besar nih. Kok sampai Nabi memberikan contoh untuk meminta perlindungan. Dan ini diucapkan Nabi setiap sholat. Bukan hanya dzikir pagi dan dzikir sore. Tapi setiap sholat. Berarti doa ini diucapkan oleh Nabi kalau melihat pada sholat wajibnya Nabi, berarti 5 kali, belum lagi ditambah dengan sholat sunnahnya. Sekarang kita bedah. Apa sih 4 perkara yang Rasulullah itu berlindung darinya dan dilazimi oleh Nabi? Setiap waktunya, setiap beliau sholat, dan beliau melakukan itu pada waktu prime time yang berdoa di waktu sholat, yaitu sebelum saat. Maka kemudian di sini adalah Nabi memberikan sebuah redaksi doanya, Allahumma inni a'udzubika. Ya Allah, aku sesungguhnya berlindung kepadamu. Berlindung itu berarti dari 2. Dari mara bahaya yang ada sekarang dan mara bahaya yang akan datang yang kita tidak tahu apa saja yang akan mendatangi kita. Itu namanya berlindung. Makanya kan berlindung semacam itu kan. Berlindung itu dari sesuatu yang kita hadapi. Di hadapan kita sekarang apa sih yang mara bahaya itu? COVID, Corona, kemudian berbagai macam penyakit yang lainnya berbahaya. Dan kemudian sesuatu yang berbahaya di masa mendatang yang kita tidak tahu apa. Masih ingatkah kita di awal 2019, kita tidak pernah terpikir bahwasanya 1 tahun ke depan kita akan menghadapi pandemi yang merubah seluruh aktiviti yang dilakukan manusia di permukaan bumi. Itu namanya pada waktu awal 2019 kita berdoa, aku berlindung kepadamu dari bahaya yang akan datang yang belum kita ketahui. Dan itu ternyata adalah corona. Makanya kalau kita mengucapkan doa Allahumma inni a'udzubika, kita berlindung dari 2. Bahaya dan mara bahaya yang sedang kita jalani, sedang di hadapan kita, dan mara bahaya yang belum datang, tapi akan datang dalam kehidupan manusia yang tidak kita ketahui sebelumnya. Itu yang disampaikan oleh Syekhul Islam. Kemudian yang pertama, min adabi jahannam. Yang pertama itu dari adab jahanam. Jahanam itu merupakan salah satu nama neraka. Karena nama neraka itu kan macam-macam. Ada sakor, ada jahim, ada wail. Itu nama-nama neraka.
Dan salah satu nama neraka itu adalah min adzabi jahannam. Min adzabi jahannam itu adab jahannam. Kenapa kok disebut jahannam? Saking jahannam itu diambil dari kata gelap dan hitam, pekat. Kenapa neraka dikatakan jahannam, gelap, padahal dia dari api? Karena api di neraka itu saking panasnya dan saking lamanya mereka menjadi hitam. Dan ketika hitam, maka menjadi gelap ketika menyiksa setiap penduduk neraka. Allahumma inna. Makanya Masya Allah inilah yang kita kemudian berlindung kepadanya. Min adabi jahannam. Nah, kita berlindung dari neraka. Makanya hati-hati ya. Kita tidak pernah tahu Bapak dan Ibu. Kita tidak pernah sadar. Di antara dosa kita itu, yang manakah yang akan menyebabkan seseorang itu bisa dimasukkan ke dalam neraka? Karena ada satu hadis yang harus menjadi evaluasi dan renungan buat kita. Innal jannata aqrabu ila ahadikum min syiraki na'likum wan naru mislu dzalika. Karena kita mendapati salah satu riwayat yang disampaikan oleh Rasulullah. Sesungguhnya surga itu lebih dekat daripada tali sandalmu, sebagaimana neraka itu lebih dekat daripada tali sandalmu. Pertanyaan kita, kenapa neraka itu dikatakan oleh Rasulullah lebih dekat daripada tali sandal kita, sebagaimana surga? Para ulama menjawab, karena kamu tidak tahu di antara amal yang kamu lakukan, manakah yang akan bisa menghantarkan kamu ke surga. Dan kamu juga tidak pernah tahu di antara dosa yang kamu lakukan, manakah yang akan bisa menghantarkan seseorang itu menuju kepada neraka. Makanya Masya Allah ya, hadis ini menggetarkan sebenarnya. Karena kita tidak tahu amal kita itu yang mana yang nanti akan mengantarkan kita ke surga. Bilal adzan, Bilal jihad, Bilal hijrah. Tapi yang memasukkan Bilal ke surga apa? Ketika beliau senantiasa menjaga kesuciannya dan berwudu setelah dan sholat 2 rakaat setelah berwudu. Ada seorang wanita masuk surga karena pernah memberikan minuman kepada seekor anjing. Ada seorang laki-laki, kata Rasulullah, kata Nabi, ada laki-laki nanti yang dimasukkan ke surga gara-gara pernah memotong satu dahan yang sering mengganggu orang ketika jalan. Dengan apa yang dia perbuat, dia dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Masya Allah. Kita tidak pernah tahu di antara amal kita yang kita kadang remehkan tuh bisa jadi yang kita remehkan itulah yang memasukkan kita ke surga. Di sisi yang lainnya, neraka itu juga sama. Berapa banyak perkara yang sering dipandang remeh dari dosa, tapi justru dari dosa itu bisa menyebabkan seseorang itu masuk ke dalam neraka. Makanya Nabi sampai bersabda, fa'inal abda la yaqulu bil kalimah ma yara fiha ba'san illa ab'adahullahu minhu sab'ina kharifan. Makanya Nabi SAW sampai beliau itu berkata di dalam salah satu riwayat yang sahih, ada seseorang hamba yang dia mengucapkan satu kata, bil kalimah, satu kata, yang dia pandang satu kata itu perkataan yang remeh recehan, dan dia pada waktu hari kiamat ternyata dari kata itu dia dimasukkan ke neraka sejarak 70 musim perjalanan sampai ke dalamnya. Karena saking begitu dalamnya dia dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka gara-gara satu ucapan yang pernah dia ucapkan. Masya Allah ya. Karena neraka itu dekat sekali dengan manusia sebagaimana tali sandal kita. Itulah yang menjadikan Nabi memberikan contoh. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Makanya ketika kita mengucapkan doa ini sembari kita itu merenung, ya Allah dosa saya yang saya lakukan itu saya nggak ngerti mana dosakan yang akan bisa berpotensi mengantarkan saya ke neraka, ya Allah. Maka doa ini menjadi penawar dari semua dosa yang kita lakukan, yang bisa jadi di antara dosa-dosa itu, ada di antara dosa itu ada yang sangat berpeluang besar untuk memasukkan kita ke dalam neraka. Makanya kita mengucapkan Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Doa itu penting. Karena doa itu bisa merubah nasib kita di akhirat. Sebagaimana doa itu bisa merubah nasib kita dalam kehidupan di dunia, maka doa itu bisa merubah nasib kita di akhirat. Makanya kemudian kita akhirnya mulai paham, ya.
korelasinya. Kenapa kok Nabi itu meminta perlindungan dari api neraka, adab jahanam setiap sholat sebelum salam? Ya karena kita itu harus kaitkan doa ini dengan riwayat yang lainnya. Oh ternyata riwayat yang lainnya menerangkan bahwasanya Nabi itu mengabarkan bahwasanya manusia itu dekat sekali dengan api neraka. Sebagaimana tali sandalnya. Dan kita tidak pernah tahu di antara dosa itu manakah yang bisa menghantarkan kita ke surga. Bisa menghantarkan kita ke neraka. Dan ketika kita mengucapkan Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, ini bisa menjadi obat untuk menawarkan potensi dosa yang pernah kita lakukan yang bisa menghantarkan kita ke neraka. Makanya jangan main-main dengan neraka. Kalau ada orang sampai main-main, saya pengen di neraka aja ya enak gitu. Bersandar boleh, tapi bercanda tentang neraka itu kita tentunya paham. Bercanda dengan neraka itu karena kita tidak pernah tahu bagaimana beratnya dalam kehidupan di neraka itu semacam apa. Karena yang kita tantang dan kita jadikan bercanda itu adalah Allah. Dan Allah sudah mensifati dirinya dengan sebuah sifat syadidul adab. Keras sekali adabnya Allah bagi mereka yang senantiasa membangkang dan membantah perintahnya Allah dan melanggar larangan-larangan Allah. Saya akan menyampaikannya. Sebuah hal gini. Kalau yang mengatakan sakit itu siapapun, maka harus paham rasa sakit itu relatif. Tergantung siapa yang mengucapkan. Semakin kuat seseorang, definisi sakitnya itu semakin agak rumit. Kalau kemudian anak kecil baru dicubit aja sudah mengatakan sakit. Karena memang dia tidak pernah mendapatkan hukuman fisik. Ya, hukuman fisik. Tapi kalau ada anak SMA yang sering tawuran, sering pukul-pukulan, mungkin dicubit dia mengatakan tidak sakit. Kenapa? Oh, dicubit kok. Saya biasa dipukulin aja saya masih bisa bangun kok. Karena dia terbiasa dipukul. Ini beda lagi kalau yang mengatakan itu Mike Tyson. Mike Tyson itu kalau kemudian dipukuli, tendang, mungkin dia mengatakan nggak sakit. Kenapa? Separuh hidupnya memang dipakai untuk dia menjadi sangsak hidup. Dipukulin dia. Sehingga akhirnya kapalan itu, wajahnya, badannya itu karena sering dipukul. Disitulah kita paham. Semakin kuat seseorang, itu semakin mendefinisikan sakitnya itu semakin harus betul-betul berkualitas sakit itu. Karena sakit yang Mike Tyson itu, kalau seorang Mike Tyson sampai mengatakan sakit, itu berarti betul-betul sakit. Kenapa? Orang ini tuh jarang ngomong sakit karena seringnya dipukul. Kok sampai dia mengatakan pukulan itu sakit, berarti sakit beneran. Apa korelasinya dengan adab jahanam? Gini loh. Allah itu tidak pernah merasakan sakit. Allah itu tidak pernah merasakan sakit. Sampai Allah mengatakan, adabku pedih, adabku sakit. Padahal Allah itu zat yang maha kuat. Yang menciptakan alam semesta, meninggikan langit tanpa ada tiang, memberikan dan mengalirkan angin, hujan, dan memberikan dengan begitu mudah bagi Allah. Sampai Allah mengatakan, adabku pedih, padahal Allah tidak pernah merasakan sakit. Di situ kita baru paham. Sebesar apa sakit yang Allah katakan ketika Allah mensifati adab jahanam. Nah, itulah yang menjadikan kita harus paham. Jangan main-main dengan adab jahanam. Perilaku dosa itu biasa. Karena memang setiap manusia memang fitrahnya berbuat dosa. Tetapi bercanda dengan adab Allah itu hal yang besar betul di hadapan Allah. Semoga kita dijauhkan dari sifat-sifat mengerasnya hati kita sampai kita mengolok-olok tentang adabnya Allah. Padahal malaikat yang memiliki kekuatan ribuan kali lipat dengan kita pun yang harusnya mungkin lebih kuat merasakan adab saja, mengatakan bahwasanya adab neraka itu menyedihkan dan menakutkan, apalagi manusia. Nah, itu yang kita harus pahami. Wa min adabil qabr.
Lalu kemudian diucapkan Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr, yaitu kita berlindung dari adab kubur. Berarti kalau seseorang itu diadab kubur, berarti punya potensi agak lebih besar dia akan mendapatkan adab jahannam. Tapi kalau orang itu selamat dari adab kubur, maka lebih besar potensinya untuk mendapatkan surganya Allah. Jadi kuburan itu menjadi terminal pertama yang akan mencerminkan kita pada perjalanan kita berikutnya. Itu indikatornya dilihat pada waktu di kuburan, ketika pada waktu dikubur. Makanya Rasulullah SAW menyampaikan pada satu riwayatnya, fa innal qabra manzilatun min manazilil akhirah. Faman naja minhu fama ba'dahu aisar. Fa in lam yanju minhu fa in fama ba'dahu asyad. Makanya Nabi sampai mengatakan dalam satu riwayat, sesungguhnya kuburan itu terminal pertama di antara banyak terminal-terminal di akhirat. Karena nanti ketika kita menuju kepada kematian, kita akan melewati banyak terminal. Terminal pertamanya, dermaga pertamanya itu adalah alam kubur. Siapapun yang selamat pada alam kubur, maka perjalanan berikutnya pada dermaga dan terminal-terminal berikutnya akan menjadi lebih mudah. Tapi siapapun yang tidak selamat pada terminal kubur, maka urusan setelah itu akan menjadi susah dan sulit. Menjadi lebih susah dan lebih sulit. Makanya kemudian kita berlindung terus dari adab kubur terus setiap waktunya. Seharusnya seorang mukmin itu kalau benar dalam ilmunya meminta perlindungan dari adab kubur itu sama seringnya sebagaimana dia meminta surga. Karena itu berkaitan. Kan itu berkaitan. Karena sesungguhnya gundukan tanah yang orang-orang yang kita cintai itu di dalamnya itulah terminal pertama yang menjadi cermin pada terminal-terminal berikutnya pada proses fase kehidupan mereka setelah kematian itu. Itu terlihatnya pada fase yang pertama, yaitu adalah fase di dalam kuburnya. Makanya Nabi sampai berlindung diri kepada Allah dari adab kubur. Dan itu dilazimi oleh Rasulullah SAW, dilazimi oleh Nabi SAW setiap beliau sholat sebelum beliau itu salam. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa min fitnatil mahya wal mamat. Lalu kemudian Rasulullah mencontohkan kepada kita berlindung dari wa min fitnatil mahya wal mamat, yaitu berlindung diri dari fitnah orang, fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Fitnah kehidupan itu apa? Banyak. Kebodohan. Ya, akhirnya ketika bodoh jadi munafik. Akhirnya kemudian menjadikan seseorang benci sama syariat Islam. Itu termasuk keburukan ketika hidup. Orang tidak istiqomah, yang dulunya menutup aurat, terus kemudian tidak menutup aurat, itu termasuk fitnah kehidupan. Dan ingat loh, Masya Allah ya, banyak sekali orang-orang yang luar biasa dulu di awal-awal musim, tapi belum tentu dia menjadi luar biasa ketika di akhir musim. Ada seorang itu namanya Abdullah Al-Qasimi, pintarnya luar biasa. Disebutnya dengan Ibnu Taimiyah zaman ini, saking pintarnya. Akhir kehidupannya jadi ateis. Harun Yahya, kita sebagian besar kan tahu ya, Harun Yahya, Masya Allah, kita nggak menghujat, tapi kita ngambil pelajaran. Harun Yahya itu di awal-awal tahun 2000-an, kita terinspirasi bagaimana beliau menjelaskan tentang ilmu pengetahuan supaya tambah kita itu betul-betul yakin kepada Allah. Hari ini saya mendapati kabar Harun Yahya ini divonis sama pengadilan Turki karena dia memiliki sek yang menyimpang. Sampai dihukum itu 1000 tahun. Ini peristiwa harus menjadikan kita ini betul-betul paham. Makanya ketika kita kemudian berdoa, bukan hanya dari adab jahanam, tapi wa min fitnatil mahya. Wa min fitnatil mahya itu apa? Dari fitnah kehidupan. Karena yang menyebabkan kita mendapatkan adab kubur itu ya fitnah kehidupan. Fitnah kehidupan itu misalkan kita bodoh, nggak ngerti tentang kencing, akhirnya kita sembarangan ketika kencing, itu menyebabkan adab kubur. Makanya kalau orang itu selamat dari fitnah kehidupan, kalau dia selamat dari fitnah kehidupan, maka sesungguhnya dia itu akan mendapatkan kenikmatan dalam kuburnya. Makanya korelasinya itu satu persatu ini pas ini. Min adabi jahannam. Kenapa kita berlindung dari adab jahannam? Lalu disertai dengan adab kubur. Karena orang yang selamat dari adab kubur akan selamat dari adab jahanam. Orang yang tidak selamat dari adab kubur sangat besar kemungkinan. Punya potensi, bukan besar kemungkinan. Punya potensi untuk mendapatkan adab jahanam.
Lalu kenapa berlindung dari fitnatil mahya wal mamat? Fitnatil mahya itu artinya kebutuhan, tidak istiqomah, murtad, kufur setelah beriman, kemiskinan yang menjadikan kita akhirnya mengikuti kebatilan. Itu semuanya fitnah kehidupan. Itu namanya fitnah kehidupan. Makanya kita berlindung dari Allah. Karena kita tidak ngerti ujian yang akan kita hadapi itu apa. Ya? Ujian yang akan kita hadapi itu apa saja kita tidak pernah tahu. Kemudian wa min fitnatil mahya wa min fitnatil mahya wal mamat, yaitu fitnah dari kematian. Fitnah kematian itu para ulama kemudian mengatakan ada dua. Fitnatil mahya diterangkan di dalam Fathul Bari itu ada dua. Fitnatil mahya wal mamat itu ada dua. Satu yaitu adalah fitnah yang dihadapi ketika seseorang itu akan meninggal dunia, dan fitnah kematian itu yang kedua artinya ujian atau pertanyaan di dalam kuburnya. Nah, ini dua. Kenapa kita minta perlindungan dari wal mamat, fitnah dari kematian itu, yaitu menjelang kematian? Karena setiap kita mau mati, bukankah saya sudah menyampaikan, orang yang akan meninggal dunia itu didatangi oleh setan. Kita ini nanti akan didatangi oleh setan. Dan setan itu akan memojokkan kita, mempressure kita, supaya kita meninggalkan ketaatan di akhir kehidupan kita. Kenapa setan mendatangi kita ketika akan meninggal dunia, Ustaz? Karena itulah kesempatan terakhir, itulah last battle-nya setan untuk bisa menggelincirkan manusia dari ketaatan, karena setelah itu tidak ada lagi kesempatan bagi setan. Itulah yang saya sering sampaikan ya. Kenapa orang yang akan meninggal dunia itu terus kita kemudian kenapa kita terus mentalkin dengan la ilaha illallah? Ya. Kenapa la ilaha illallah kita disuruh mentalkin orang yang akan meninggal dunia dan jangan ditinggalkan? Karena setan itu sedang berusaha betul supaya orang yang akan meninggal dunia itu meninggalkan ketaatan. Dan kita itu kan khawatir ketika kita sudah sakaratul maut, rasa sakit kita dapati. Di satu sisi setan itu ngerecokin kita, mendistrek kita dari keimanan yang sudah kita bawa. Makanya doa ini kita lazimi. Supaya itu menjadi sebab terindah bagi Allah untuk menguatkan bibir kita ketika menghadapi kematian. Wal mamat artinya pertanyaan di dalam kubur. Karena sesungguhnya pertanyaan di dalam kubur itu akan bisa menjawabnya adalah dengan amal ketaatan yang kita lakukan. Lalu kemudian kita membaca wa min fitnatil masihid dajjal. Yaitu adalah kita juga berlindung dari keburukan dajjal. Kenapa? Dajjal itu yang kita khawatirkan bukan hanya dajjalnya. Sebelum dajjal muncul itu ada dajjal-dajjal kecil yang akan bertebaran. Yang sifatnya sama. Merubah yang benar jadi salah, yang salah jadi benar, yang hak jadi batil, yang batil jadi hak. Gong besarnya munculnya dajjal. Nah, di sini kita mendapati kenapa kok disebut masihid dajjal. Kenapa disebut dengan masih? Disebut dengan masih itu karena dua. Secara makna. Pertama, masih itu artinya adalah dia itu al-masih itu mengusap. Karena semua permukaan bumi itu akan diusap dengan dia melangkahkan kakinya ke seluruh permukaan bumi. Tidak ada permukaan bumi yang kecuali akan dilewati oleh dajjal. Kecuali dua tempat yang tidak akan pernah mampu dimasuki dan diusap oleh dajjal, yaitu Mekah dan Madinah. Makanya Mekah dan Madinah itu merupakan sebuah tempat yang betul-betul menjaga keimanan kita di akhir zaman. Nah, itulah kenapa disebut dengan Al-Masih, Masihid Dajjal. Yaitu karena sesungguhnya dia akan mengusap seluruh permukaan bumi dengan langkahnya. Dan dua tempat yang tidak akan mampu dimasuki olehnya itu adalah Mekah dan Madinah. Lalu kemudian diambil dari kata, tadi kan Al-Masih itu Al-Masih, kemudian diambil dari Al-Mamsuh, yang diusap. Artinya bahwasanya wajahnya Dajjal itu terusap matanya, yaitu matanya sebelah kanan, yaitu sebelahnya itu buta, terusap. Gitu. Makanya disebut dengan Al-Masih. Disitulah kita akhirnya memahami, ya Masya Allah ya. Ya, kenapa kemudian Rasulullah SAW melazimi doa ini. Lalu kemudian ini merupakan perkara yang juga dijelaskan oleh Al-Qurtubi. Supaya kita paham. Ngerinya kubur. Kan kita kemarin 3 kali pertemuan sebelumnya kan kita bahas kuburan itu ada sebuah himpitan yang sangat sempit. Kuburan itu ada suara teriakan dia kuburan. Sesungguhnya kuburan itu ada sebuah fitnah yang kita akan dapati. Ketika kita mendapati, itulah urusan yang pasti kita akan datangi. Mari kita ringankan.
beban dari kuburan itu dengan kita berdoa pada waktu prime time-nya kita ketika kita di dalam sholat. Dan prime time-nya itu salah satunya adalah sebelum salam setelah kita membaca tahiyat akhir. Innaka hamidun majid. Setelah itu baru kemudian kita membaca Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabr wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Dan Nabi mencontohkan ini supaya betul-betul umatnya tahu 4 perkara yang Nabi berlindung darinya ini perkara yang besar, yang punya potensi merusak keimanan yang kita miliki. Sehingga betul-betul kita harus berlindung dari 4 perkara ini, baru setelah itu kita berdoa yang lainnya, baru setelah itu kita salam. Inilah yang menjadikan kita memahami betul ya, Masya Allah ya, ternyata Allah itu ketika menciptakan sesuatu, memang ada yang menjadi betul-betul ujian bagi kita dari apa yang diciptakan oleh Allah. Bukankah iblis itu ujian bagi kita? Yang menciptakan Allah. Ya, Dajjal itu ujian bagi kita, padahal yang menciptakan Allah. Pada setiap makhluk yang Allah jadikan ujian bagi kita. Ternyata di situ kita akan mendapati Allah selalu memberikan kekuatan untuk kita berpegang dari semua keburukan-keburukan itu. Ada adab jahanam, tapi ada doa supaya kita terlindung dari adab jahanam. Ada adab kubur, tapi ada doa supaya kita terhindar dari adab kubur. Ada fitnah orang yang hidup dan mati, tapi kita kemudian terhindar dari kematian, dari fitnah. Tapi ada doa yang bisa menjadikan kita terlindung dari fitnah kehidupan dan kematian. Ada dajjal, tapi ada doanya kita berlindung dari dajjal. Allah itu rahmat. Allah memberikan satu ujian, tapi diberikan banyak kekuatan. Sadar atau tidak sadar. Allah kalau menutup satu pintu, Allah buka pintu-pintu yang lainnya. Dan inilah yang menjadikan kita memahami. Ternyata adab jahanam. Ada kubur yang menegangkan. Ada jahanam yang membuat kita sering ketakutan kalau kita dalam waktu-waktu tertentu kadang kita itu takut betul dengan adab jahanam, perjalanan nanti ketika mati kayak apa gitu. Ternyata ada obatnya. Obatnya adalah bacalah doa. Meminta perlindungan dari 4 perkara ini. Dilazimi, dimaknai, dikhusyukkan. Bisa jadi 4 perkara ini akan redam, akan hilang. Ketika kita betul-betul meminta perlindungan kepada Allah, karena Allah paling senang rintihan seorang hamba yang tidak pernah bosan untuk meminta pertolongan kepadanya. Mede kepada Allah itu mede yang paling Allah cintai. Semoga Allah memberkahi kita. Sekarang kita lanjutkan halaman 287. Binatang dapat mendengar siksa kubur. Wah, binatang apa yang bisa mendengar siksa kubur? Lalu bagaimana binatang itu dapat mendengar siksa kubur? Wallahu a'lam bishawab, kita akan jelaskan pada pertemuan kita selanjutnya. Insya Allah 2 pekan lagi, kalau tidak ada udzur kita akan berjumpa kembali. Saya serahkan kembali kepada Pak Dio. Jazakumullah khairan, Ustaz. Bapak Ibu, bagi yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan disampaikan melalui chat. Sebagian kami akan tanyakan kepada Ustadz, terutama yang terkait dengan tema kajian hari ini. Ada beberapa pertanyaan Ustadz yang sudah saya catat. Izinkan saya menyampaikannya kepada Ustadz. Yang pertama, apakah boleh berdoa di saat mustajab, sebagaimana tadi Ustadz sampaikan, menggunakan bahasa Indonesia, Ustadz? Silakan berdoa dengan bahasa Indonesia, tetapi kalau ditanya mana yang lebih prioritas, Ustadz, mana yang lebih besar keutamaannya, berdoa dengan bahasa Arab atau berdoa dengan bahasa Arab atau berdoa dengan doa yang ada di dalam kitabullah dan hadis itu jauh lebih baik daripada dengan pakai bahasa Indonesia. Adab berdoa yang paling baik itu bagaimana, Ustadz?
ya itu panjang. Nah, silahkan ikuti Syamilah series yang ketiga, A Letter to Allah. Nanti tolong disampaikan ya Pak Dewa, minta tolong. Yeah. Letter to Allah. Itu akan membahas sensasi 40 Rabbana yang ada di dalam Al-Quran. Nanti di situ kita akan bahas bagaimana mengatur proposal doa kita kepada Allah. Tapi di YouTube juga banyak saya menyampaikan tentang adab di dalam kita berdoa. Setidaknya adalah ketika berdoa, mulailah dengan Asmaul Husna, mulailah kita berselawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barulah kita meminta apa yang kita butuhkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana mengatasi perbedaan manhaj antara suami dan istri, Ustadz? Apakah nasihat paling baik? Ini pertanyaan berat ini, harus butuh waktu yang panjang. Nanti takutnya saya marah-marah lagi. Nanti kalau kita punya waktu lebih longgar, kapan-kapan kita ngadain Islam Madinah series lah. Salah satunya bahas kayak gini. Insya Allah. Siap, Ustaz. Saya baru mendapat kabar, Ustaz masih alergi tampaknya. Apa betul, iya, Ustaz? Masya Allah ini alergi. Iya, ini alergi. Masya Allah. Merah-merah. Iya. Iya. Tambah ganteng nggak apa-apa, Ustaz? Ini masih bisa saya ajukan pertanyaan lagi atau bagaimana, Ustaz? Silakan, Pak Dewa. 3 pertanyaan lagi juga nggak apa-apa. Iya, siap, Ustaz. Ada hadis yang menyatakan kita masuk surga karena adanya rahmat Allah. Maka amalan apa yang masih bisa kita lakukan? Dan apakah perlu kita beramal, Ustaz? Bila mana kita hanya menunggu rahmat Allah saja. Kita itu masuk surga karena rahmat. Iya, memang betul itu. Itu harus kita imani. Tapi untuk mendapatkan rahmat itu adalah beramal sholih, di mana ketaatan kita lebih banyak daripada dosa kita. Itu rahmatnya Allah. Dan keimanan itu rahmatnya Allah. Ketakwaan itu bisa mendapatkan rahmatnya Allah. Bukan berarti kalau kita mendengar hadis bahwasanya kita akan masuk surga karena rahmat Allah, kemudian nggak beramal. Jangan sampai salah paham. Makanya itulah pentingnya memahami satu hadis dengan penjelasan. Jangan sampai nanti ketika kita malam-malam dibangunkan tahajud, ayo tahajud. Loh, kita ini masuk surga itu karena rahmat Allah, bukan karena tahajud. Ini juga sama. Ini pemahamannya separuh. Jangan separuh mendengar, kemudian satu ketika memahami, tetapi double tidak pahamnya. Itu jangan sampai kayak gitu. Baik. Yang berikutnya, anak saya barusan meninggal dunia 5 bulan yang lalu. Allahumma fillahu warhamu wa'afihi wa'afu. Sabar ya Umu. Orang yang telah ditinggalkan oleh putra dan putrinya, kalau dia ridho, maka Allah bangunkan kepadanya dengan sebuah rumah yang disebut dengan Baitul Hamd, rumah pujian. Rumah itu tidak bisa digapai dengan sholat, rumah itu tidak bisa digapai dengan puasa. Tapi rumah itu hanya bisa digapai dengan orang yang bersabar ketika ditinggalkan putra atau putrinya yang wafat. Semoga Allah memberikan keberkahan. Doa apa yang paling baik kami amalkan agar anak kami ini terbebas dari azab kubur, Ustaz? Didoakan saja terus-menerus itu. Kalau boleh tahu berapa umurnya, Pak Dewa? Tidak diterangkan ini, Ustaz. Tidak ada keterangan sudah dewasa atau masih anak-anak. Ya, didoakan saja setiap waktunya dan setiap saatnya. Doanya seorang tua itu bisa memberikan manfaat kepada anak-anaknya. Baik. Apakah bersedekah atas nama mayit masih bisa membebaskan mayit dari azab kubur? Bisa. Sebagaimana riwayat dari sahabat Sa'ad bin Ubadah ketika ibunya meninggal dunia, maka Sa'ad bertanya sama Rasulullah, saya boleh nggak sedekah atas nama ibu saya ya Rasulullah? Iya, silahkan. Sampai ya Rasulullah, sampai tasaddaq anha. Sedekahlah kamu. Sedekah apa yang paling afdal ya Rasulullah? Nabi menjawab, sedekah yang paling afdal adalah mengalirkan air. Cari itu tempat-tempat air wudu untuk masjid, air untuk pondok pesantren gitu. Lalu kita wakafkan atas nama Allah atau kita wakafkan atas nama
keluarga kita yang meninggal dunia. Baik, Ustaz. Pertanyaan berikutnya agak menarik nih. Ibadah saya tidak bisa... Maaf Pak Dewo, ini ternyata yang di live IG nggak mendengar pertanyaannya Pak Dewo, karena saya pakai iPod. Oh. Ya, saya lepas iPodnya. Ya. Ya. Pertanyaan berikutnya. Ibadah saya tidak bisa khusyuk, Ustadz, setiap sholat dan berdoa, karena selalu mengingat suami yang berpoligami. Bagaimana mensiasati hati yang selalu cemburu ini, Ustadz? Mungkin Pak Dewa aja deh yang jawab kalau itu. Jangan Ustadz, baru belajar sama Ustadz. Jadi begini, cemburu itu Ibu, sesuatu yang wajar. Mana ada manusia di atas muka bumi ini yang tidak memiliki rasa cemburu. Cemburu itu pasti ada, tapi para ulama mendefinisikan cemburu itu ada dua. Cemburu itu ada dua. Cemburu yang berpahala itu adalah cemburu yang menimbulkan kebaikan, menimbulkan perbaikan. Ada seorang istri cemburu, lalu dia memperbaiki muamalah dia kepada sang suami, memperbaiki interaksi dia kepada suami. Akhirnya dia berkompetisi dalam kebaikan, mengalahkan perasaannya, mendahulukan jalur ketaatan supaya mendapatkan keridhaan dari suaminya. Ini kecemburuan yang menimbulkan banyak kebaikan. Itu seluruh para ulama menyatakan semacam itu. Ada yang kedua, kecemburuan yang datang dari setan. Kecemburuan datang dari setan itu apa? Kecemburuan yang tumbuh pada hati tetapi tidak merubah kebaikan sedikit pun. Tidak merubah kebaikan sedikit pun. Pokoknya dia cemburu aja, tapi nggak merubah. Dia nggak mau mengevaluasi dan lain sebagainya. Maka ini merupakan perkara yang salah. Istri saya dengar tuh, ada di live IG Pak Dewo. Istri saya juga tadi. Mungkin harus mendengar apa ini kajian saya bersama Bibu. Kajiannya apa ya judulnya saat itu tentang poligami? Apa ya istri saya ya? Waktu kajian tentang masalah poligami itu. Ada kajian saya tentang poligami. Tentang masalah poligami, saya ngobrol dengan istri saya tentang masalah poligami. Di Syamila TV ada di Mosfit, ada di Mosfit ya, ada di Mosfit. Apa ya judulnya? Lupa saya judulnya apa. Tapi ada satu hal yang kita harus renungkan. Poligami antara kata hati, poligami antara apa sih? Poligami dan kata hati wanita. Itu judulnya. Jadi di situ kita membicarakan tentang berbagai macam hal yang berkaitan tentang poligami. Itu yang kita. Ada satu quote yang selalu saya ambil menjadi sebuah pegangan untuk saya, Pak Dewo. Istri saya itu menyampaikan kepada istri saya itu membolehkan saya untuk poligami. Tapi ada satu yang beliau pernah sampaikan kepada anak. Poligami itu berat. Jangan diperberat dengan proses yang tidak syar'i. Masya Allah. Banyak wanita ketika mereka mendapati suaminya itu menikah kembali atau berpoligami, istrinya itu bingung. Apakah ini poligami ataukah ini perselingkuhan yang diatasnamakan dengan atas nama poligami? Masya Allah. Kadang-kadang laki-laki itu kan selalu bicara dari status hukumnya. Poligami. Tapi kemudian tidak membicarakan bagaimana prosesnya. Dan itu akan menjadi sebuah beban. Karena wanita itu bagaimanapun mereka memiliki perasaan. Makanya Masya Allah, inilah yang harus didudukkan kembali. Didudukkan kembali itu adalah antara suami istri, memang harus ada ilmunya sebelum mereka itu menikah. Kalau sekarang itu kan kalau menikah kan nggak ada ilmunya yang dipelajari. Betul nggak Pak Dewo? Laki-laki tidak tahu kewajibannya apa, perempuan tidak tahu kewajibannya apa, haknya apa, sama-sama tidak tahu. Nanti kalau mendidik anak tidak tahu.
Makanya kita pengen sekali bahwasanya kita pengen mengadakan pelatihan-pelatihan urut gitu, sistematik gitu sebelum nikah. Supaya poligami itu sudah kelar, sudah finish ketika orang nikah. Jangan kemudian menjadi tidak finish ketika sudah nikah. Kalau semuanya dikembalikan sama ilmu, saya yakin wanita itu kalau dikembalikan dengan ilmu dia akan memahami. Sebagaimana laki-laki pun ketika diperingatkan dengan ilmu maka dia pun akan memahami. Jadi kalau ibu tadi kemudian berkata saya itu sering hilang khusyuk saya ketika saya memikirkan suami saya berpoligami. Pertanyaan yang pertama, suaminya berpoligaminya bagaimana? Kalau dia berpoligaminya sudah syar'i, tidak mengenal, memang betul-betul prosesnya syar'i semuanya gitu. Dan ibu pada saat itu sudah mengizinkan, berarti cemburunya itu hal yang lumrah. Cemburunya itu hal yang fitrah. Cuma cemburu itu dua. Cemburu yang sunnah yang mendapatkan pahala dan cemburu yang datang dari syaitan. Cemburu yang mendatangkan pahala itu akan merubah menjadi ketaatan. Dia akan memperbaiki dirinya. Dia akan berkompetisi untuk mendapatkan terus keridhaan dari suaminya. Ada yang kedua, cemburu yang kadang-kadang banyak wanita tidak tahu. Kalau cemburunya itu datang dari syaitan. Yaitu cemburu yang hanya menghasilkan kerusakan ketika dia tidak memperbaiki dirinya. Banyak wanita, mungkin laki-laki juga, tidak pernah mampu mengiris antara cemburu yang berpahala dengan cemburu yang datang dari syaitan. Banyak sekali orang itu ngomong, cemburu itu fitrah. Betul, cemburu itu fitrah. Tapi cemburu itu ada dua. Para ulama. Nah, Allah alam bisa. Baik, Ustaz. Ini yang terakhir. Ada seseorang yang di dalam hidupnya sering berbuat dosa, dan sebelum meninggal, ia berdoa memohon ampunan dari Allah. Apakah orang yang demikian masih bisa atau masih mendapatkan azab kubur, Ustaz? Dia sudah meminta perlindungan kepada Allah ya. Ya Allah yang lebih tahu. Kalau memang doanya dikabulkan oleh Allah, maka Allah akan memberikan kebaikan. Saya tidak tahu urusan bagaimana dia di akhirat, karena hanya Allah yang lebih tahu dan hanya Allah yang lebih mengetahui. Baik, Ustaz. Ya, kelihatannya bentuk-bentuk saya semakin menyeruak ini, Pak Dewa. Iya. Kita cukupkan. Ya, sahabat penuntut ilmu, bagi yang ingin mendapatkan rangkuman, terutama tadi juga ada doa yang patut kita lazimkan dalam setiap sholat, doa terbebas dari 4 hal. Silakan menghubungi admin Islam Madinah di 0811 10 6811. 0811 10 6811. Insya Allah akan dikirimkan langsung kepada Bapak Ibu melalui WA. Demikian Ustadz, kajian kita sore boleh ini. Iklan Aleta, Pak Dewa. Tafadhal Ustaz. Tafadhal, silakan Ustaz. Qadarullah kita lagi tidak di studio, saya cuma menyampaikan lisan aja. Insya Allah nanti ada program Samila Series yang ketiga, A Letter to Allah, sensasi memahami, menyelami doa 40 Rabbana yang ada di dalam Al-Quran. Kenapa kita memilih Samila Series yang ketiga adalah A Letter to Allah? Karena ada dua pertimbangan. Yang pertama, karena sholat dan doa itu berkaitan kuat. Karena sholat itu salah satu artinya dan maknanya itu adalah doa. Yang kedua, karena sesungguhnya kita paham betul bahwasanya Ramadan itu prime time-nya kita berdoa. Dan saatnya merevolusi doa kita supaya doa kita tidak hanya terkena lip sync, tapi doa kita berakar dengan makna yang kuat. Makanya di dalam Quran itu ada 40 doa yang dimulai dengan kata Rabbana. Dan kita ingin sekali mengetahui doa yang dimulai dengan Rabbana, tafsirnya, tadabburnya, supaya menghadirkan sensasi khusyuknya kita dalam berdoa. Karena khusyuk itu bukan hanya di dalam sholat. Khusyuk itu juga di dalam doa yang kita panjatkan. Allah Masya Allah. Tafadhal Ustaz. Jazakallah khair. Ya ada videonya, Pak Dewa. Oh, itu ada videonya? Nggak ada, karena nggak ada santri. Saya cuma di rumah ini. Oh iya. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan kontaknya, saya berikan nomor Syamila Center mungkin, Ustadz? Silakan Pak Dewa, tapi saya nggak hafal ya. Saya ada Syamila Center. Bapak Ibu yang ingin mengikuti kajian khusus Letter Allah tadi dapat menghubungi admin Islam Madinah untuk diberikan nomor Syamila Center. Admin Islam Madinah 0811 10 6811. Baik Ustaz,
demikian kajian kita. Insya Allah kita bisa bertemu kembali pada 2 pekan lagi, mudah-mudahan. Dan terus sehat, Ustadz. Amin, insya Allah. Jazakallah khair. Kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak Ibu, kita bertemu kembali pekan depan bersama Ustadz Salim Kibas dan 2 pekan lagi bersama guru kita yang sangat kita sayangi, Ustadz Umar Mita. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Assalamualaikum. Ya, jazakallah khair semuanya. Jazakallah khair atas semua doa-doanya kepada kami supaya disembuhkan. Semoga Allah menyembuhkan dan menyembuhkan keluarga antum semuanya dalam kebaikan. Pamit, Pak Dewa. Ya baik Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.